Halo, hai, apa kabar? Salam super duper luar biasa. Masih bersama saya Imel Grisel di edisi video kita My Life is My Blessing. My life is my blessing. Your life is your blessing. Our life is our blessing. That's why life is so full blessing. Well, sahabat saya, my life is my blessing. Kita akan membahas tentang jujurlah kepada diri Anda sendiri. Poin pertama, bagaimana Anda keluar menjadi seorang pemenang di dalam hidup Anda. Disinilah yang paling utama, yaitu jujurlah kepada diri Anda sendiri. Well, sahabat saya, my life is my blessing. Kenapa Anda harus jujur kepada diri Anda sendiri? Kenapa Anda berpura-pura saja di dalam masalah Anda? Kenapa? Kenapa justru jujur itu bisa mengangkat hidup sahabat saya menjadi seorang pemenang di dalam hidup Anda? Yang bagaimana kita bisa mengangkat hidup kita dari titik terendah hidup kita menjadi seorang pemenang. Kenapa sahabat saya? Nah, sahabat saya, my life is my blessing. Jujurlah kepada diri Anda sendiri. Ini adalah poinnya. Yaitu hanya ketika kita bisa jujur kepada diri kita sendirilah kita bisa menerima situasi saat ini. Ya, situasi saat ini. Nah, kebanyakan kaum 95%, saya juga mungkin bagian dari situ dahulu ya, sekarang tidak. Ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah, seringkali kita itu menolak. Ya, dan tidak hanya menolak, kita mengingkarinya. Kita menganggap bahwa ya, masalah saya ini kan terjadi karena si A. Masalah saya ini kan terjadi karena memang pemerintahannya seperti ini. Masalah saya ini kan terjadi karena memang saya lahir dari keluarga yang miskin. Masalah ini kan terjadi karena bla 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 bla. Anda membenarkan situasi Anda. Well, hanya ketika Anda merasa paling benar, hanya ketika Anda merasa bahwa tidak ada yang salah dengan diri Anda, maka Anda tidak akan pernah belajar dari hidup Anda. Anda tidak akan pernah bisa belajar dari pengalaman Anda. Dan ketika Anda tidak pernah belajar dari pengalaman Anda tidak akan pernah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena Anda menganggap itu sudah benar. Dan yang kedua, ketika Anda melakukan perlawanan terhadap apa yang terjadi di dalam hidup Anda. Contohnya perlawanan seperti yang saya maksud itu adalah perlawanan Anda menyalahkan, semuanya Anda salahkan, yang benar itu adalah Anda. Maka seperti apa yang menjadi hukum alam, yaitu hukum untuk setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang sama, atau untuk setiap hal-hal yang Anda tolak, untuk setiap benda yang kita tolak, benda itu akan kembali lebih atau sama dengan dari kecepatannya kepada kita. Anggap contohnya bola ini. Anggap ini bola, kita lempar seperti ini, maka kita tolak seperti ini, maka benda yang kita tolak itu akan kembali kepada kita, sahabat saya. Disinilah poinnya. Poin yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, yaitu
ketika orang menyalahkan situasi, menyalahkan apapun, maka apa yang disalahkan itu akan semua kembali ke diri kita. Jadi jangan salah kalau pada akhirnya ketika Anda dihadapkan oleh sebuah masalah, maka masalah baru bisa muncul. Masalah baru bisa muncul. Sama seperti ketika saya mengalami titik terendah di dalam hidup saya. Itulah yang namanya, yaitu apa yang Anda tarik, itulah yang akan menarik Anda di ilmu Law of Attraction. Bagaimana ilmu Law of Attraction ini sangat powerful di dalam mempengaruhi kehidupan Anda. Nah, di channel My Life is My Blessing, channel Email Grisel inilah kita akan banyak belajar tentang hidup yang lebih baik. Oke, jangan lupa terus tonton dan subscribe channel kita agar Anda mendapatkan informasi terupdate untuk bisa mengubah hidup Anda menjadi hidup yang menjadi berkat. Oke, dan ketika Anda menolak segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup Anda, maka penolakan itu jugalah yang akan Anda terima. Jadi, pernahkah kita mendengar sebuah kiasan dan bumi pun menolak? Bumi pun menolak. Atau alam pun menolak. Ya, artinya hanya ketika Anda tidak pernah bisa menerima situasi yang terjadi di dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa belajar dari situasi yang sangat sulit itu. Anda tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Dan poinnya yang paling utama adalah jalan kesulitan itulah yang menjadi jalan pemenang Anda. Hanya bila Anda bisa belajar dari pengalaman Anda. Oke? Jadi kalau Anda saat ini berada di dalam titik terendah hidup Anda, yang paling harus Anda lakukan adalah jujurlah kepada diri Anda sendiri. Well, kalau jujur seperti apa yang dimaksud di sini? Jujur yang dimaksud di sini adalah jujur dengan mengakui bahwa situasi yang terjadi saat ini sangat menyakitkan kita. Situasi yang terjadi saat ini benar-benar membuat batin kita nelangsa. Ya, Anda harus jujur. Dan kalau memang dengan kejujuran itu Anda harus menjerit, kalau memang dengan kejujuran itu, kenyataan pahit itu yang membuat Anda harus menangis, Anda harus berserah kepada Tuhan Anda, lakukanlah. Lakukanlah sahabat saya. Lakukanlah, jangan pernah menolak. Jangan pernah membantah. Jangan pernah menyalahkan situasi apapun. Lakukanlah apa yang menjadi hasrat di dalam diri Anda, yaitu berserahlah kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa Anda, melalui sebuah afirmasi Anda, melalui sebuah pelampiasan Anda, pelepasan Anda. Menjeritlah kalau memang itu bisa melegakan Anda. Karena hanya dengan cara seperti itulah Anda sedang melepaskan semua ikatan-ikatan atau ion-ion negatif di dalam tubuh Anda. Anda perlu yang namanya keheningan di dalam diri Anda. Well, sahabat saya, inilah yang paling utama
dan terutama yang harus Anda lakukan ketika Anda berada di dalam titik terendah di dalam hidup Anda. Nah, bagaimana setelah Anda jujurlah kepada diri Anda sendiri? Apakah cukup dengan jujur saja? Atau hanya cukup berdoa saja? Atau cukup hanya menjerit saja? No, sahabat saya, tidak. Poinnya adalah, ingat, masalah apapun yang Anda hadapi, bukan itulah masalahnya. Yang paling utama adalah respon Anda terhadap masalah itu. Well, memang kita sebagai manusia biasa, manusia yang memiliki jiwa atau emotion, yang menganggap bahwa masalah itu ada membuat kita berada di dalam titik terendah di dalam hidup kita. Kita butuh yang namanya sebuah situasi gejolak emosi atau pelampiasan emotion. Karena apa? Karena disitulah kita menemukan kelegaan kita. Ingat sahabat saya, ketika Anda berada di dalam titik terendah hidup Anda, jujurlah kepada diri Anda sendiri dan ungkapkanlah itu semua di dalam doa-doa Anda. Bukan ungkapkan kepada teman Anda, sahabat Anda pun jangan, sahabat saya. Karena apa? Ingat, seperti apa yang saya katakan di video saya yang pertama, ketika Anda berada di dalam titik terendah hidup Anda, jika Anda mencurahkan semua masalah Anda kepada sahabat Anda, itu berarti Anda sudah menjadikan diri Anda tawanan kepada orang lain. Ya, who knows, kita tidak tahu manusia itu. Bisa jadi saat ini Anda sahabatnya, tetapi bisa jadi di kemudian hari Anda lawannya. Dan ketika Anda memberitahu semua rahasia Anda, dan rahasia Anda itulah yang menjadi kunci Anda, bisa jadi itu akan muncul masalah baru lagi ketika Anda curhat kepada teman Anda. Jadi poinnya, lebih bagus Anda curhat kepada Tuhan Anda, sahabat saya. Oke? Itulah yang poin yang pertama yang bisa saya jelaskan mengenai titik terendah di dalam hidup Anda. Dan tidak hanya poin ini, ada 7 poin berikutnya kita akan bahas di setiap seri demi seri selanjutnya, agar video ini tidak terlalu panjang dan Anda tidak terlalu bosan mendengarnya, dan Anda penasaran dengan seri berikutnya, agar kita bisa terus berinteraksi untuk hidup yang jauh lebih baik. Oke, sahabat saya, my life is my blessing. Cukup sekian di poin pertama kita, jujurlah kepada diri Anda sendiri. Dan bagaimana setelah Anda jujur kepada diri Anda sendiri, poin yang kedua yang berikutnya itu adalah berikan arti yang berarti ketika Anda di dalam titik terendah hidup Anda. Berikan arti yang berarti, bagaimana ini bisa mengubah hidup Anda, bagaimana ini bisa menjadikan Anda keluar menjadi seorang pemenang di dalam hidup Anda. Tunggu dulu, kita akan jelaskan di serial berikutnya. Bersama saya, Email Grisel, di edisi My Life is My Blessing. Dan kita, kalau Anda ingin tahu serial berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe dan like and comment, agar kita bisa saling sharing untuk bisa keluar menjadi seorang pemenang di dalam hidup
kita. Oke, bye bye.